Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Fatah, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari angkatan 2018. Di sini, teman-teman ya, saya akan membahas tentang peran-peran penting dalam pendakian gunung. Di sini teman-teman ada rencana atau planning untuk mendaki gunung di tahun 2024 ini, di tahun baru. Ya, semisal ada rencana, saran dari saya, intinya itu persiapkan dengan matang, mulai dari logistik, fisik, dan juga mempersiapkan teman-teman yang bisa membentuk sebuah organisasi, di mana organisasi itu yang saya akan jelaskan pada materi kali ini, yaitu peran-peran penting dalam pendakian gunung. Yang pertama, navigator ya. Fungsi dari navigator itu penunjuk jalan ataupun guide. Navigator juga bertugas untuk memeriksa jalur yang ada di depan dan mengkoordinasi dengan leader. Nah, leader ini saya jelaskan setelah navigator. Kemudian navigator berada di barisan paling depan ya, pasti itu. Pokoknya yang namanya navigator itu ada barisan di paling depan. Menjadi navigator memiliki tanggung jawab yang sangat penting, karena navigator memiliki tanggung jawab yang sangat berat, karena anggota tim yang ada di barisan paling belakang itu mengikuti seorang navigator tersebut. Nah, selanjutnya ada leader. Ya, orang yang menjadi leader di sini orang yang sudah mengerti, paham dan paham di sini tuh paham mengenai gunung yang akan didaki, mulai dari jalur ataupun suhu, cuaca, dan juga keberadaan di sana lah intinya teman-teman. Dan juga di sini seorang leader juga memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat lah. Dan terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh leader: memberikan informasi kepada setiap anggota kelompok pendakian. Informasi tersebut di sini mulai dari durasi perjalanan, jalur yang akan ditempuh, dan tempat yang berpotensi bahaya. Hal ini agar setiap anggota pendakian dapat mempersiapkan dirinya sendiri. Seorang leader ini juga melakukan penjelasan peralatan dan juga logistik, maksud saya logistik kebutuhan selama pendakian. Dan juga seorang leader ini menjelaskan apa yang tidak diperbolehkan dalam pendakian gunung. Yang terakhir, memastikan semua anggota tim selamat pada pemberangkatan dan juga pulang. Berikutnya di sini ada chef. Chef di sini sangatlah penting, karena chef di sini berperan sebagai tukang masak di gunung. Jadi memang benar-benar penting. Biasanya chef ini memiliki kaitannya dengan logistik. Logistik itu di sini juga menjadi peran ya teman-teman, ataupun dijadikan di sini orang. Jadi ini namanya logistik gitu. Ini orang yang bertanggung jawab atas logistik. Chef beda lagi gitu. Jadi ini ada kaitannya sama logistik, chef sama logistik sama chef, seperti itu. Chef harus selalu siap dan sedia untuk bekerja ketika anggota sedang bersantai. Semisal pada saat jalan-jalan, kemudian kita nge-break, chef itu harus sigap untuk memberikan minuman kepada teman-teman yang lain dan juga dirinya sendiri. Semisal santainya agak lama, itu bisa bikin hidangan lah seperti mie, bubur, ataupun bahkan semisal ada maksudnya teman-teman itu pada kelaparan, si chef ini bisa menanak nasi dan makan bersama di sana. Dan selanjutnya di sini ada logistik. Nah, ini yang saya maksud tadi yang berkaitan dengan chef. Logistik ini sangatlah vital. Kenapa gitu? Sebagai logistik perlu dapat mengatur bahan makanan yang akan mencukupi pada pendakian tersebut. Semisal pendakian tersebut itu berdurasi selama 3 hari 2 malam. Itu seorang logistik harus
mem, apa ya, mengatur ataupun memanage makanan agar bisa mencukupi pada saat pendakian dan juga turun. Jadi logistik juga perlu berkoordinasi dengan chef. Berkoordinasi dengan chef di sini maksudnya logistik ataupun makanan apa aja yang akan dibawa pada ekspedisi ataupun perjalanan ke gunung ini. Dan selanjutnya di sini ada follower. Follower di sini seorang yang bisa di mana saja dalam barisan depan ataupun belakang, tengah, itu follower itu artinya kan pengikut gitu. Dan selanjutnya ini ada sweeper. Sweeper ini posisinya ada di paling belakang, dan fungsi utama dari seorang sweeper ini adalah menjaga anggota lain yang ada di depannya. Gak bisa, sweeper ini gak bisa pindah ke depan, pindah ke tengah, posisinya harus di belakang, agar anggota yang lain tuh, anggota pendakian yang lain tidak terceceran ataupun ketinggalan. Saya simpulkan, di sini navigator posisinya ada di paling depan, leader ini ada yang di posisinya ada di nomor 2, sedangkan chef nomor 3, logistik nomor 4, follower ini random, bisa di depannya sweeper ataupun di belakangnya leader, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sweeper. Sweeper itu posisinya ada di paling belakang. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, peran-peran penting dalam pendakian sebuah gunung. Ya udah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.